Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan juga jamaah Masjid Jami Nurus Sobah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan shorof, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang pada malam ini kajian kita sampai ke ayat 242. Ayat 243 yang diawali dengan kalimat alam taro ilal ladzina kharaju. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, disertai dengan hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati muallif hadat tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan ayat 243. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya alam, mohon jangan sampai timbul pantulan qalqalah sehingga terdengar bacaan alam tara, jangan sampai me, karena mim bukan huruf qalqalah. Kalimat taro jangan sampai salah lihat, ada hamzah di depan ro, itu bukan alif, bukan tanda panjang, karena hamzahnya hidup dalam keadaan harkat kasrah. Alam tara ilal ladzi bukan lajina tapi ladzina. Jangan ikutin bahasa teman-teman yang mengatakan na'udzubillah min jalik, itu keliru, sangat jauh. Bukan na'udzubillah min jalik tapi na'udzubillah min dzalik. Ilal ladzina kharaju min ifaqrab, suaranya suara n, bukan ang, bukan ming, bukan, tapi min diyarihim wahum, ada mim mati. Pertama ketemu waw, kedua ketemu hamzah, itu sama-sama idhar syafawi, idharkan, jelaskan. Min diyarihim wahum ulufun hadaral maut. Mad lain panjangnya 2 sampai 6 harokat. Maka di dalam adzan subuh itu Bapak jangan takut memanjangkan naum. Sholatu khairum minan naum. Boleh sampai 6 harokat, sampai pertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan takut sama canda mubalik. Ini gara-gara mubalik yang bercanda. Kenapa subuh di Indonesia sepi masjid? Karena muadzinnya naumnya dipanjangkan katanya. Naum itu artinya tidur. Ketika muadzin naumnya dipanjangkan, maka tidurnya nambah. Itu canda, canda, bukan hukum. Maka sekarang musim sallallahu khairum minan naum. Sebenarnya enggak. Kalau hukum kita Imam Waros itu enggak benar. Minimal 2 harokat. Salatu khairum minan naum, minimal 2 harokat. Bukan naum, bukan. Mekah Madinah gayanya lain karena madhabnya memang berbeda. Jangan ikut-ikutan. Wahum ulufun hadaral maut. Boleh 6 harokat. Wa qala lahumullahu mutu summa ahyahum. Sum bukan sum, itu sin, tapi ini sa. Summa ahyahum. Innallaha ladzu fadlin, jangan fadlin, karena don bukan huruf qalqalah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ada si, ada sa aksa, ada sin nasi, ada shin yashkurun. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا jangan adhafan katsirah. Ada tin, ada tanwin ketemu huruf kaf, hukumnya ikhfa ab'an, suaranya adhafan katsirah.
wallahu. Berkali-kali saya ingatkan Bapak, waw dan hamzah ketika dibaca harkat fathah maka baca dengan jelas wa'a. Wallahu, bukan wallahu, bukan. Tidak ada ustaz yang mengajarkan waw dipatah wo, nggak ada. Hamzah dipatah o, nggak ada. Maka jangan baca Allah tapi Allah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Alam taro, lagi-lagi mim tidak boleh qalqalah karena mim bukan huruf qalqalah. Idal mala'i, termasuk mala'i jangan dibaca mala'i, tidak, karena di sana hamzah hidup bukan alif mati. Min bani, nun mati ketemu ba. Mungkin kita kenal itu hurufnya iklab. Namun dalam membaca iklab masih banyak yang keliru. Kebanyakan membacanya penekanan langsung 100% kepada huruf ba sehingga timbul suara mim 100%. Mim. Iklab itu bukan begitu. Lihat dalam kitab tajwid ya, warabiul iqlabu indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Yang keempat, hukum tajwid adalah iqlab ketika nun mati ketemu huruf ba memang suaranya suara mim, cuman ingat ada ma'al ikhfa'i, ada ikhfa'nya. Jadi bacaan yang benar bukan mim tapi mim ba'di, terkatupnya bibir dengan pelan-pelan. Qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mad wajib mutasil, arti mad panjang, wajib harus. Panjangnya 6 harakat itu harus, berbeda dengan jaiz, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau ini wajib. Mutasil kena menyatunya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat, na dengan i. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Ketemu lagi waw dipatah. Wallahu, bukan wallahu, bukan, tapi wallahu alimun bizzalimin. Alimun, bukan alimum, bukan, tapi alimun bizzalimin. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا
كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Kalimat alam taro punya makna adalah istifhamu ta'ajjubin, pertanyaan yang membuat mereka penasaran, wa tasywiqin ila istima'i ma ba'dahu, dan menarik orang-orang untuk mendengar cerita setelah alam taro. Bahasa kita, mau tahu enggak? Ketika seseorang berkata di depan kita, kamu mau tahu enggak? Itu pasti menarik perhatian. Pengen dong, tahu dong. Tahu aja apa tahu banget? Nah gitu kan. Ada daya tarik gitu. Apa yang diceritakan pada ayat ini narasinya, alladzina kharaju min diyarihim, orang-orang mereka yang keluar dari rumahnya untuk menghindari sebuah penyakit. Berapa mereka? Arba'atun au samaniyatun au asyratun au salasuna au arba'una au sab'una alpan. Mereka berjumlah 70.000 orang meninggalkan wilayahnya. Kenapa? Hadarul maut,
karena mereka takut mati. Maf'ulun lah. Siapa mereka itu? Wahum qaumu min Bani Israil, mereka adalah sebuah kaum, satu kaum dari Bani Israil. Waqa'a ta'unu bi biladihim, yang saat itu terjadi penyakit ta'un di negara mereka. Fafarru, maka mereka lari ke luar negeri. Apakah karena mereka lari ke luar negeri bisa selamat dari kematian? Dalam perjalanan kata Allah, faqala lahum mutu. Dalam perjalanan Allah mengatakan, matilah kalian, mati bergelimpangan. Mati itu tidak bisa ditolak, Bapak. Innal mautal ladzina tafirruna, sesungguhnya kematian yang kita lari tidak mau berhadapan mereka, tetapi kematian itu mulaqikum, akan menemui kalian walaupun di mana saja berada. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di dalam lindungan peti yang anti peluru sekalipun, waktu ajal tiba tetap karena kematian adalah suatu keharusan, sebuah keniscayaan. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan kul di situ narasinya kul jami, bihaitsu la yakhruju fardun min afradihi syai'un, tidak ada yang keluar dari narasi itu, semuanya kita pasti akan. Faktanya orang kaya mati apa enggak? Mati. Pejabat mati apa enggak? Semua orang kaya mati, raja-raja mati, pejabat, ustadz, semua nggak bisa. Nah, ini di copy paste oleh Indonesia kemarin musim corona. Banyak orang yang kabur ke luar negeri menghindari kematian. Apakah mereka selamat dari ajal Allah? Setelah ajal tiba mati juga. Sampai masjid ditutup, nggak boleh ada yang taraweh karena takut mati, takut corona, takut mati. Dokter yang ngurusin corona mati duluan malah. Haji Muthalib yang kemana-mana ngisi taraweh pada malam Ramadan nggak pernah alhamdulillah sampai sekarang nggak mati-mati. Allah, gara-gara corona mati itu sudah ditakdirkan oleh Allah, Pak. Saya sedih kemarin itu jamaah sampai nggak taraweh, nggak tahu di Masjid Al-Nur Soba. Tarawih terus, nah, masih pada hidup kan? Apakah? Malah dokternya yang mati. Ngapain mikirin mati? Taraweh umpamanya taraweh mati, tidak taraweh mati, mendingan mati taraweh apa mendingan tidak taraweh? Ya belum amat. Mendingan mati lagi taraweh daripada mati lain lagi main gaplek. Ini pelajaran bagi kita ya. Jangan takut karena mati itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Faqala lahu mutu, kata Allah, matilah kalian, pamatu. Mereka mati. Cuman summa ahyahum, setelah mereka dimatikan oleh Allah, mereka hidupkan kembali. Bu'isa sama niyata ayamin, mereka dibangunkan, dihidupkan kembali dalam waktu 8 hari 8 malam. Kenapa? Bidu'a inabihim, dengan doa nabi mereka yang bernama Hizqil. Ada nabi yang bernama Hizqil. Masuk 25 nabi apa enggak itu? Enggak, karena yang masuk 25 itu yang wajib, sedangkan Hizqil ini nabi bukan yang tidak wajib diketahui namanya. Bi asli muhammalah,
dengan kasrah muhmalah hak yang kosong, wal qafi dan qaf yang harus dikasrohkan hizqil, wa sukun za dan sukun za. Fa'ashu, maka mereka hidup dahron selama 1 bulan, alaihim asarul maut, tetap di wajah mereka ada pucat dampak maut, layal basuna sauban, sehingga mereka tidak bisa berpakaian. Kenapa? Karena illa ada kal kafni, pakaian yang mereka pakai itu seperti kafan. Wastamazat fi asbatihim, tidak bisa dihindari. Makanya kata orang tua, jodoh pati bagya celaka itu urusan Allah. Dan kalau sudah urusan Allah, pepatah pun sama sekali tidak berlaku. Pepatah yang kita percaya selama ini kan, hemat pangkal kaya, berarti boros pangkal miskin. Coba kita buktikan dengan faktanya. Hemat pangkal kaya, orang miskin makannya 10.000 paketan. Hemat apa boros? Hemat. Apa lalu menjadi kaya? Tetap aja kere. Orang kaya sekali makan 1 meja 5 juta. Hemat apa boros? Boros. Apa lalu jatuh miskin? Enggak. Enggak, tetap aja kaya. Tetap aja kaya. Kenapa manusia begitu? Karena kata Allah, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, kebanyakan manusia itu tidak mampu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan sehat bukan pakai ngaji, malah pakai jalan-jalan. Diberikan panjang umur bukan pakai ibadah, malah dipakai yang enggak karuan. Itulah yashkurun. Waqatilu fi sabilillah, maka karena itu kematian itu sudah dicantumkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diirodahkan oleh Allah, maka kalian berperanglah kalian di jalan Allah. Yang namanya perang itu bukan berarti harus pegang senjata di medan perang, di lapangan dan lain-lain, bukan. Lihat di layar tafsirnya, li'idinihi, untuk memperkuat ketinggian agama Allah. Termasuk kita ngaji malam ini perang fi sabilillah, karena dengan menghadiri pengajian agama Allah akan tambah kuat, karena ilmu kita akan bertambah, wawasan kita akan semakin luas. Betul? Ini berperang, kita berperang. Yang kedua, kita berperang melawan hawa nafsu. Nafsu kita habis maghrib tuh enaknya ngaji apa ngopi? Apalagi kan tadi 1 hari puasa kan ya. Enaknya ngopi hari ini. Jam-jam segini ngopi, nonton TV, enak daripada ngaji. Nah, kita perangi nafsu itu sehingga kita tinggalkan ngopi, ngobrol di rumah, nonton TV, karena membela agama Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, anallaha sami'un alim, bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar, li aqwalikum, kepada ucapan-ucapan kalian, alimun, Allah yang maha tahu, bi ahwalikum, dengan tingkah-tingkah kalian, maka pamujazikum, maka Allah yang akan memberikan pembalasan kepada kalian. In khairan fa khairun, jika perbuatan kita baik maka akan dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, jika perbuatan kita buruk maka akan dibalas dengan keburukan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa saja yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, ini menggunakan kata-kata majazi.
Arti pinjaman kepada Allah itu biinfaqi malihi, dengan berinfak hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ada pembangunan masjid kita nyumbang, ada pembangunan mushola kita nyumbang, ada pembangunan jalan umum kita nyumbang, ada pembangunan sosial kita nyumbang. Qardon hasana, dengan niat yang baik, dengan penghutangan yang baik, dengan nyumbang yang ikhlas. Bi ayunfikallahu azza wa jalla, dengan cara kita menafkahkan semua itu bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen diwah, tetapi niatnya lillahi azza wa jalla, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Anti biqalbin, disertai dengan kesenangan hati. Tib itu arti sesungguhnya adalah wangi, wangi hati. Maka orang yang begitu fayudha'ifahu, maka uang yang kita infakkan di bangunan tadi akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat fayudha'ifahu bisa dibaca dua wajah. Yang pertama fayudha'ifahu, dodnya dipanjangkan, atau yang kedua wa fi qiraatin fayudha'ifahu bitasydidi, boleh dibaca tidak pakai alif tetapi diganti dengan tasdid, dibaca fayudha'ifahu. Lahu ad'afan katsirah, mereka akan mendapat balasan dengan yang banyak. In ashrin, dari berlipatan 10, ila aksara min sabi'i mi'atin, sampai lebih banyak dari 700 kali lipat. Kama sayati. Oleh karena Allah yang akan membalas seratusan lipat, maka orang yang berinfak fisabilillah dengan senang hati tidak akan menjadi jatuh miskin. Tidak akan. Miskin dan kaya itu aturan Allah. Allah yang mengatakan wallahu yaqbidu yumsiku rizqa amma yasha ibtilaan. Allah menyempitkan rizki kepada seseorang yang Allah kehendaki untuk disempitkan rizkinya, itu sebagai ibtilaan, sebagai cobaan dia mampu sabar atau tidak. Wa yabsutur rizqa aywasi'u liman yasha imtihanan, dan Allah juga meluaskan rizki untuk seseorang, itu juga ujian. Mulianya manusia tidak bisa dilihat dari harta kekayaan miskin dan kayanya, karena harta kekayaan adalah semacam ujian. Bagi yang miskin itu adalah cobaan, bagi yang kaya adalah ujian. Tidak perlu dibangga-banggakan. Untuk menghadapi harta kekayaan, jika kita tidak punya, sabarlah, dan kita diberikan oleh Allah, syukurlah. Apa Nabi Sulaiman menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya kunci sukses Nabi Sulaiman sehingga menjadi nabi yang kaya? Sulaiman mengatakan hadza fadlun min rabbi, hadza min fadli rabbi. Kekayaan ini bukan karyaku, bukan ulahku, bukan usahaku, bukan aku, tetapi ini min fadli rabbi, dari fadl Allah. Tujuannya apa? Liyabluwani, Allah akan menguji aku, ashkuru am akfur, apakah aku bisa bersyukur dengan adanya harta, malah am akfur, jangan-jangan aku malah berkufur, sombong dengan menjadi orang kaya. Hati-hati. Itu prinsip Sulaiman Nabi. Beda dengan prinsip Sulaiman Muara Baru. Semakin kaya semakin sombong. Wa ilaihi turja'un, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tara idal mala'i min bani Israil. Bagaimana, perhatikan segolongan dari Bani Israel, al-jamaah, min ba'di Musa, setelah meninggalnya Nabi Musa, min ba'di mauti Musa. Idh qalu linabiyyin, ketika Bani Israel jamaahnya meminta kepada seorang nabi yang saat itu hidup setelah Musa. Siapa nabi setelah Musa? Nabi Samuel. Kalau tadi Nabi Hizkil,
Sebelum Musa ini, setelah Musa, Nabi Samuel. Kata kaum kepada Nabi Samuel, wahai Nabi Samuel, ib'as lana malika, tolong tunjuk di antara kita untuk menjadi panglima perang, maka kita perangi Firaun fisabilillah nantadimu kalimati wa narju. Qala nabiyyu, Nabi Samuel berkata, hal asaitum, kata Nabi Samuel, saya ragu terhadap permintaan kalian untuk saya menunjuk panglima perang. Apakah benar kalian mau perang? Allah nuqatilu khabar asa wa istamuli takriri tawakku. Qalu, mereka berkata, wa ma lana ala nuqatil, kenapa kami tidak mau berperang, wa qad ukhrijna min diarina, sedangkan kami sakit hati sudah diusir dari di wilayah kami, wa abnaina, dan anak-anak kami, bisabatihim wa qatlihim wa qad fa'ala bihim dzalika qaum jalut elamani alana minhum ma'wujudi maqtadi Allah Ta'ala. Tetapi falamma kutiba alaihimul qital, ketika Allah turunkan ayat perang, ternyata tawallau, mereka berpaling tidak mau berang, anhu wajabunu, dan mereka takut ngikut perang, illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit dari mereka yang ikut perang. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah itu Maha tahu siapa yang berbuat zalim. Bahkan ayat selanjutnya sangat menarik, wa qala lahum nabihum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.